Jawab ya. Double dia. Tapi sepertinya udah dijawab tadi ya Manjuma ya. Iya. Masalahnya tadi makanya tadi kan saya bilang tadi nggak dengar soalnya langsung hilang jaringannya karena tadi saya ditelepon pakai telepon seluler. Oke, kalau gitu diulang nggak apa-apa demi Anda. Oke, baik. Silakan di mute. Berbicara mengenai Islam, Al-Quran membahas itu di dalam surah At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang hak, agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi Islam ini adalah agama yang diunggulkan di antara semua agama. Kemudian dalam surah Al-Maidah juga diterangkan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridha Islam itu sebagai agamamu. Jadi Allah menyempurnakan ajarannya, seketika kemudian ajaran agama ini telah disempurnakan, maka agama itu disebut damai sejahtera, yaitu Islam. Nah, lalu kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan, wa may yabtaghi ghairal Islam dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini keunggulan Al-Quran, ini keunggulan Islam. Jangankan Al-Quran, Yesus pun di dalam Yohanes 14:27 mengatakan, Islam kutinggalkan untukmu, Islam kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah hatimu. Kenapa dikatakan Islam? Karena dalam bahasanya itu adalah irena. Irena itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu adalah shalom. Shalom dalam bahasa Arab adalah salam. Salam itu sendiri adalah Islam, damai sejahtera. Dan di dalam Yeremia 29 nomor 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan irene, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan merancang Islam, merancang damai sejahtera, merancang salam untuk keselamatan manusia sampai pada masa yang akan datang. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran maupun di kitabnya orang Yahudi. Sedangkan Kristen ini tidak pernah dibahas sedikit pun. Kalau Al-Quran membahas Islam, Yahudi dibahas oleh kitabnya Yahudi. Kristen tidak dibahas oleh kitabnya orang Kristen dan tidak dibahas oleh kitabnya oleh ajaran Yesus. Gitu Bang. Tadi gimana Bang Juma bilang bahwa Yesus juga mengatakan tentang dia ada bahas masalah Islam gitu ya? Yes, maksudnya dijelaskan, tolong dijelaskan tadi ayatnya di Yohanes di mana tadi katanya? Yohanes 14 nomor 27. Yohanes 14 ayat 27. Bunyinya gimana Bang? Damai sejahtera, kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Itu ucapan Yesus. Jadi doublingnya dari Hector itu. Jadi kalau Bang Juma bicara dia open mic doubling gitu. Silakan Bro Hector. Enggak, masalahnya tadi saya dengar Jumanya bilang begini, bahwa Yesus mengatakan Islam apa gini. Nah, kedua kalinya ini udah nggak ada lagi. Jadi yang saya maksud sini, tapi terlepas dari situ, soalnya di dalam agama saya, di dalam Kristen juga itu nggak ada dikatakan, yang saya baca ya setahu saya, tapi nggak tahu di luar pengetahuan saya karena saya juga masalah agama, terutama agama saya sendiri juga
saya kurang paham gitu kan, saya kurang paham. Tapi di dalam agama saya, di dalam Kristen, di dalam Alkitab yang saya baca, nggak ada itu ngebahas agama Kristen, nggak ada. Karena Kristen itu bukan bukan maksudnya dalam arti kata bukan Yesus yang mengatakan agama Kristen, bukan, tetapi pengikut Yesus yang mengatakan bahwa kita sebagai pengikut Yesus kita buat kumpulan seperti ini, sehingga dia bilang, oh berarti kalau pengikut Yesus itu Kristen. Nah, ibarat seperti itu. Jadi bukan bukan tidak ada bahwa Yesus itu mengatakan agama Kristen, agama apa, nggak ada gitu kan. Jadi kalau istilahnya abang membahas masalah Kristen itu, masalah Kristen begini-begini, saya masih kurang paham. Karena saya meyakini bahwa jika dia benar-benar Tuhan, jika dia benar-benar Allah, dia tidak akan pernah menyebutkan agama. Karena apa? Saya belum berumah tangga. Usia saya sekarang 38, saya belum menikah. Tapi saya pernah melihat suatu keluarga punya anak 6. Ketika anak yang 6 ini orang tua yang baik. Pandangan saya dia adalah orang tua yang baik. Ketika anaknya dari salah satu ini ada yang melakukan kesalahan, bapak ibunya nggak pernah mengizinkan saudaranya itu untuk membenci atau memarahinya. Tidak pernah. Karena dia anakku, kau anakku. Tugasnya menegur dia, menasihati dia, itu saya, bukan kamu. Itu pemikiran saya. Nah, jadi saya sebenarnya saya nggak pernah namanya membahas masalah, nggak terlalu suka memperdebatkan masalah agama. Cuma kenapa tadi saya sebentar masuk ke sini? Karena saya mendengar masalah, karena saya mendengar seperti yang udah pernah saya dengar. Karena apa? Sebelumnya saya pernah mau menikah. Pernah Tor, mau kamu menikah. ngomong apa sih, Tor? Ya, didengar, disimak dulu. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang begitu? Saya datang tadi ke sini karena saya mendengar bahwa Bang Juma ini mendengar bahwa agama Islam yang paling benar, kan gitu kan? Nah, gitu. setelah itu diralat lagi. Setelah itu WhatsAppan aja bang, diralat kalau mau lagi bahwa curhat-curhat gitu bang, kita WhatsAppan aja bang. bukan, ini bukan masalah. Jangan di framing kata-katanya Bang Yuma. Nanya aja deh apa sih? Panjangan loh. Kan tadi kan saya udah pertanyakan. Nah, kan saya bilang kalau masalah ayat saya kurang ngerti. Cuma saya mendengar bahwa Bang Juma mengatakan bahwa Islam paling benar. Udah, nah dijelaskan dia. Nah, Udah jadi cukup, diluruskan lagi, cukup dulu ya. Ya, Bang Yuma silakan, emang ngomong apa? Apa hubungannya dengan belum kawin? Iya. Makanya WhatsAppan aja curhatnya, jangan di sini. Jadi gini bang, maafkan teman-teman saya ya. Saya juga memaafkan saudara yang membahas tentang Anda tidak kawin. Jadi gini Bung, ketika berbicara mengenai agama Kristen, Anda mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyebut atau menamai ajarannya itu dengan ajaran Kristen. Ini sama halnya Anda membuka aib agama saudara. Kenapa? Karena Kristen itu adalah agama. Mau tidak mau. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus tidak pernah menamai agamanya, ajarannya dengan nama Kristen, itu betul. Yang kedua, Yesus bukan hanya tidak menamai ajarannya dengan ajaran Kristen, tetapi bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan ajarannya untuk dirinya dituhankan, diibadahi, disembah. Dia tidak pernah mengajarkan dirinya dan murid-muridnya untuk ibadah hari Minggu. Dia tidak pernah mengajarkan murid-muridnya makan babi dan tidak bersunat. Dia tidak pernah mengajarkan muridnya Elohim, Tuhannya menjelma menjadi manusia. Dia tidak pernah mengajarkan muridnya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ada 3 pribadi. Dia tidak pernah mengajarkan muridnya tentang
kerasulan Paulus, bahkan dia tidak pernah mengajarkan murid-muridnya tentang perjanjian baru, kitab perjanjian baru. Dengan kata lain, apapun yang ada di dalam agama Kristen itu tidak bersumber dari Yesus. Makanya orang Kristen itu selalu kelabakan, Bung, kalau ditanya, dari mana Kristen ini? Kenapa Yesus tidak pernah menyebut Kristen? Oh, agama kami bukan agama. Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah gelar kepada pengikut Yesus. Sejak kapan Yesus menggelari pengikutnya dengan sebutan Kristen? Tak ada. Jadi bukan hanya penamaan Kristen Yesus tidak ajarkan. Semua aspek rutinitas ajaran agama Kristen dalam hal ibadah dan apapun itu, Yesus tidak pernah ajarkan. Karena Kristen ini sejatinya adalah anti Yesus. Agama yang membawa-bawa nama Yesus tapi ajarannya anti Yesus, itulah Kristen. Agama yang membawa nama Yesus sebagai hiasan, itulah agama Kristen. Tapi semua ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka agama Kristen ini agama penyamar, agama yang membawa nama Yesus. Di dalam hasil penyelidikan orang yang bernama Lukas, dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan. Berarti orang yang membawa-bawa nama Yesus itu adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Dan itu hanya dianut oleh agama kalian, pendeta kalian, pastor kalian, membawa-bawa nama Yesus hanya untuk sekedar perpuluhan. Waspadalah, kata Yesus, jangan kau percaya kepada mereka. Tapi sebelum mereka penyesat ini membawa-bawa namaku, kata Yesus, baca nomor 12-nya, mereka terlebih dahulu, dia terlebih dahulu menganiaya aku, menganiaya kalian, menyesah kalian, memenjarakan kalian, memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu hanya dilakukan oleh Paulus, lalu kemudian bertaubat, lalu setelah bertaubat kemasukan roh jahat lagi kembali, lalu menyesatkan kembali, yaitu dengan mengatakan bahwa Taurat hukum Tuhan itu adalah sampah kotoran, lalu mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Bahkan Yesus diajarkan sebagai makhluk terkutuk yang menebus dosa-dosa orang Roma, Yunani. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Kristen bukan hanya tidak disebut Yesus, tapi ajaran Kristen juga itu tidak berasal dari Yesus. Coba Anda tunjukkan yang mana di ajaran Kristen ini yang berasal dari Yesus. Sepotong aja, karena untuk menyebutnya satu, saya yakin tidak ada. Sepotong kalau ada, silakan. Ya, begini ya, tadi kan saya udah bilang, tapi keburu memang ya abang-abangnya ini langsung bilang curhat masalah kawin ini segala macam katanya kan. Maaf nih sebelumnya, izinkan saya menyelesaikan pembicaraan saya dulu ya. Jadi saya kan tadi udah bilang bahwa Yesus sekalipun itu tidak pernah mengatakan agama Kristen, agama ini, agama itu udah. Jadi dia itu tidak datang ke dunia ini untuk membawa agama Kristen. Nah itu. Dan kenapa tadi saya bahas masalah nikah? Kan tadi saya berumpama ibarat orang yang udah menikah. Kan karena biasanya orang kalau masalah pernikahan, punya anak, punya keluarga, itu biasanya pasti kan bilangnya, kamu aja belum pernah punya anak, belum pernah nikah kok so tahu-tahuan. Kan nanti kan orang pasti bisa bilang gitu kan. Makanya saya jelaskan, saya memang belum pernah menikah, tapi saya pernah melihat jelas sebuah keluarga punya anak 6. Ketika melakukan kesalahan, orang tua itu tidak pernah menegur, tidak pernah menerima apabila anaknya membenci anaknya yang satu melakukan kesalahan. Artinya mau agama apapun kita, kita ini tetap ciptaan Tuhan, ciptaan Allah.
kita itu tidak diajarkan untuk membenci satu sama lain. Kita tidak membenci untuk membunuh satu sama lain. Nah, terus tadi membahas tentang yang Bang Juma bilang bahwa ajaran Yesus, dari mana Kristen mengikut ajaran Yesus. Kurang banyaknya saya hanya ingat satu, pertama Kristen mengikut Yesus itu ajarannya karena ketika hendak dia masuk di surga, naik ke surga. Tapi ini yang tercatat di Alkitab ya. Ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata, "Pergilah dan baptislah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Katanya itu dibaptis. Makanya makanya orang Kristen itu dibaptis. Nah, dibaptis. Jadi meskipun saya orang Kristen, saya tidak mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama yang paling benar. Karena untuk masuk ke surga itu bukan cerita tentang apa agamamu, tetapi saya percaya kepada Allah Bapa. Jika kita meninggal nanti, yang dipertanyakan, apa yang kamu lakukan di dunia? Perbuatan apa? Nah itu. Jadi maaf kalau sebelumnya kurang nyambung pembicaraan saya, gitu kan, saya minta maaf. Karena kalau masalah Kristen, kalau memang Anda juga mengatakan membuka aib, menurut saya itu tidak membuka aib. Karena apa? Karena orang Kristen yang benar-benar Kristen, dia paham tentang Kristen. Mereka juga pasti mengatakan memang benar bahwa Yesus itu bukan mengatakan agama Kristen, bukan. Tetapi Yesus itu mengajarkan kasih. Nah, Yesus itu mengatakan, "Kasihilah musuhmu." Nah, kalau orang Kristen pasti beranggapan mengatakan musuh berarti beda agama. Tetapi orang Kristen yang baik yang dikatakan kasihilah musuhmu itu bukan karena kita berbeda agama. Musuh itu siapa? Iblis. Bang, waktunya udah cukup habis. Kita gantian ya Bang. Atau mungkin Bang Hector mau aku kenalkan sama Bu Rasmi atau Bu Darni. Atau kita nggak usah cek akal aja Bang, atau kita cek kodam. Kodamnya ini WW Gombel. Jodohnya mungkin dalam waktu dekat sama Bu Rasmi. Silakan Bang. Coba. Ya, jadi kalau Anda mengatakan kasihilah musuhmu, lalu Anda mengatakan musuh Anda itu adalah iblis, ya wajarlah, Kristen itu adalah agama yang mengasihi iblis. Kalau di Islam itu nggak ada musuh selain daripada iblis. Anda pun mengatakan tak ada musuh bagi Kristen selain iblis. Tapi kan diajarkan mengasihi musuh, berarti mengasihi iblis, kan gitu. Maka pantaslah kemudian Anda cerita panjang lebar, tapi semuanya itu tidak ada yang masuk dalam pengajaran Yesus. Contoh kasih. Apa kasih menurut Yesus? Kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, "Jika kamu mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan." Nah, gimana tuh? Itu ajaran Yesus. Ajaran kasih itu, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan. Yesus puasa, Yesus sholat, Yesus sunat, Yesus tidak makan babi, Yesus sujud beribadah kepada Allah. Yesus itu adalah penganut Torah. Dia tidak kemudian melanggar seluruh perintah yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak ibadah hari Minggu. Dia tidak percaya kepada pendeta. Dia tidak percaya kepada pastor. Dia tidak percaya kepada Paulus. Nah, kenapa Anda kemudian melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus? Kemudian Anda mengatakan dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu makhluk pun. Di mana Yesus pernah membaptis? Tak ada. Kalau ada perintah baptislah, itu perintah Yesus untuk mentahirkan orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem.
Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi ke bangsa Bani Israel yang mengantuk. Gila ngantuknya. La haula wala quwata illa billah. Gara-gara saudara ini ya, saya yang mengantuk Anda menjelaskan itu. Jadi di dalam Matius 10, saya ulang lagi, Matius 10 di situ diterangkan begini. Janganlah pergi kepada bangsa orang lain yang bukan Yahudi atau orang Samaria, melainkan hanya kepada orang Israel, domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu perintah Yesus. Jadi kalau ada perintah keluar pergi ke seluruh dunia, itu pergi mencari Bani Israel yang tersesat. Bukan mencari Anda, mencari orang Indonesia, mencari orang Belanda, bukan. Mencari Bani Israel yang ada di seluruh penjuru bumi. Makanya di data nomor 220-nya itu dibaca dong. Dan ajarilah mereka melakukan segala perintah yang pernah kuperintah. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, tuh baca coba. Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Sembelih Yesus? Tak ada. Makanlah babi? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Ikuti Paulus? Tak ada. Imani perjanjian baru? Tak ada. Apalagi? Ibadah minggu? Tak ada. Tak ada itu. Tak ada yang dilakukan oleh orang Kristen yang berasal dari Yesus. Kasihi musuh, Anda tadi membawa data sendiri. Musuh itu iblis. Kasihilah itu musuhmu, sama-sama ke neraka. Silakan Anda rangkulan. Nah, kemudian apa lagi? Kasihi Tuhanmu. Mengasihi Tuhan, baca Ulangan 11 nomor 1. Baca Yosua 22 nomor 5. Mengasihi Tuhan itu adalah mentaati hukum Taurat. Melakukan dengan setia segala ketetapan, ketentuan, aturan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Baca. Kristen tak bisa masuk di situ, nggak bisa. Karena Kristen ini tidak menjalankan amanat Taurat dan kitab Tanak semuanya. Dan juga termasuk ajaran Yesus. Gitu. Jadi Kristen tak ada satupun yang diajarkan dalam agamanya itu berasal dari Yesus. Tak ada, kulang, tak dada. Carikan saya satu ajaran di dalam Kristen yang berasal dari Yesus itu tak dada. Anda mengatakan kasihi musuh. Apa itu kasihi musuh? Gimana maksudnya itu? Anda mengatakan musuh Anda setan, mau dikasihi si setan. Setan, mari kita sama-sama ngopi menuju ke neraka. Karena memang Yesus mengatakan demikian. Orang Kristen diusir ke neraka. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 23 nomor 15. Markus 9 nomor 49. Itu bang. Jadi tidak ada keselamatan di Kristen itu, nggak ada. Mau Anda cari sampai Anda bolak-balik Bible, Anda terjemahkan ke dalam semua bahasa, tidak akan ditemukan keselamatan di Kristen itu. Nggak ada. Demikian. Oke, kita next aja ya. Mbak Hector, nanti kalau butuh kontaknya Bu Rasmi, WA aku aja, WA-nya ada di bio profil. Next, Oni Sianturi. Selamat malam. Makasih. Iya bang. Iya bang, makasih bang. Waduh, Oni mana tadi Oni? Next, siapa lagi yang mau dicek akalnya? Wah, ini ada Bu Rasmi. Oi, kenapa diturunkan yang tadi kalau Bu Rasmi mau dinaikkan? Alamak. Kan pasangan itu cinta sejati itu. Bisa dijodohkan ini saudara kita dengan yang tadi. Selamat malam Bu Rasmi. Bu Rasmi ini kan masih perawan. Iya.
Malam. Bu Rasmi, kita malam ini sebenarnya Komal ini adalah cek akal, tapi saya tahu akalnya kosong. Kita cek kodam aja ya. Silakan Bu Rasmi. Coba aku lihat Ya, dulu aku ya. mau bertanya. Dulu aku lihat dulu. Aku cek lihat nih, ini menurut penglihatan Aku saya. mau bertanya. Tak dulu Bu Rasmi. Siapa ini? Ntar dulu. Menurut penglihatan saya, pengamatan saya di buku Tatang Sutarman, Ibu Rasmi, sepertinya ini besok salonnya ini kurang peminat. Besok paling 2 ada tamu yang datang. 20 jam. Pak Bomo sampai yang Mau tadi. bertanya Martinelli. nih, mau bertanya, mau bertanya. Iya sabar dulu. Ini lagi di Pak Martinelli dan Pak Bom Bombo. bom bom. Bom bom minta rambutnya itu di sebelah kiri di belah 2, sebelah kanan dikepang. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah- Dain Sampara. Kisah mana Bu Rasmi, Deng. Alemi. Naku pare jinak pajaga lerang. Bukan apa jaga kuburan deh. Pakai bahasa Indonesia biar lebih jelas. Bahasa Ibrani itu makanya belajar. Aku mau bertanya. itu original text itu. Islam ini keturunan Ismail kah atau keturunan siapa? Iya, betul. Islam itu ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan terakhir kemudian diajarkan oleh keturunan Nabi Ibrahim dari silsilah Nabi Ismail. Gitu, Bu. Oke. Ya, Terus yang saya mau tanyakan, Islamnya Indonesia itu Islamnya Arab Saudi kah atau Islamnya Palestina? maksudnya apa ini? Islam itu cuman satu, asalnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang berpencar ke seluruh bumi itu adalah ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dialah yang diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Kalau jika ajaran Islam itu sama, kenapa Arab Saudi membela Israel dan memerangi Ya, Yaman? itu politik. Gak bisa digabungkan dengan agama kalau politik. Apa ini ribet sekali. Politik itu. Jangan disamakan antara politik dengan ajaran agama, gak beda. Jadi kalau kita berbicara politik, apakah kita akan melupakan saudara kita yang dibom oleh musuh? Iya, di mana pembelaannya kemudian Arab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel? Sama ketika saya mengatakan ke Ibu Rasmi, Kristen ini berasal dari mana? Kristen itu berasal dari Yesus. Di mana Yesus tinggal? Yesus tinggal di sorga. Enggak, dulu waktu datang mengajarkan Kristen, kata Ibu di mana dia? Dia lahir di Bethlehem. Nah, terus kenapa di sana tidak ada Kristen, malah yang ada di sana itu adalah Yahudi? Kenapa enggak Sekarang berhasil? kan ada Kristen. Apa Sekarang pula